YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal haji haji Muhammadin sallallahu ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin sidang Jumat, azakumullah, usikum bitaqwallah. Ada doa yang Nabi ajarkan yang kita baca sebelum salam dalam salat. Doanya berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari dosa dan hutang. Nabi mengajarkan pada kita berdoa kepada Allah, berlindung dari hutang. Sehingga Aisyah bertanya, ya Rasul, memang ada apa dengan hutang? Nabi menjelaskan sebabnya. Orang yang berhutang biasanya dosanya dua. Pertama, kalau dia ngomong bohong. Bilangnya mau dibayar, ternyata enggak dibayar-bayar. Yang kedua, dosa orang yang berhutang mengingkari janji. Bilangnya besok, ternyata besok enggak jadi bayar. Ini fitnah hutang. Dalam Islam, berhutang itu hukumnya boleh. Karena di masa Nabi SAW, Nabi sendiri berhutang kepada sebagian sahabatnya. Dan Nabi langsung bayar hutang beliau. Ulama membagi hutang ada dua. Pertama, orang yang berhutang dengan tujuan baik. Karena untuk menghilangkan kesukaran hidup. Jadi jangan bilang hidup jangan sampai berhutang. Berhutang boleh, asal hutangnya baik. Dia berhutang pada konsep-konsep hal-hal yang sifatnya penting, darurat, dan niatnya bayar. Yang kedua ada hutang yang buruk, hutang yang menjadikan sebagai kebiasaan, dan niatnya tidak ingin membayar. Ini hutang yang jahat. Dan kita berlindung dari sifat hutang yang buruk ini. Sehingga dalam Al-Quranul Karim, ayat yang paling panjang itu ayat tentang hutang piutang. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang beriman, apabila kalian transaksi hutang piutang pada batas tempo yang telah disepakati, maka catatlah. Al-Quran mengajarkan konsep hutang piutang yang benar. Agar jangan sampai terjadi fitnah gara-gara hutang piutang. Dan kita hidup di zaman banyak orang terlilit dengan masalah hutang piutang. Yang kita kenal dengan istilah pinjol, pinjaman online. Luar biasa fitnahnya. Banyak yang bunuh diri, banyak yang terjadi penganiayaan, bahkan jumlah perceraian meningkat. Kenapa? Karena terlilit masalah fitnah hutang piutang. Untuk itulah jamaah sekalian, Islam datang memberikan solusi agar manusia selamat dari hutang piutang, atau seandainya hutang piutang tidak menimbulkan fitnah. Para ulama menjelaskan kalau orang yang mempunyai niat hutang yang jelek, hutang yang buruk, dia berhutang sebagai kebiasaan dia, tradisi dia, dia berhutang dengan niat tidak mau bayar. Ulama menjelaskan bahwa orang yang berhutang dengan niat yang jelek, pertama resikonya orang itu boleh disita barang dagangan, boleh disita barang-barangnya. Kalau dia punya barang yang berharga, rumah, kendaraan, tanah, secara hukum syar'i boleh disita sebagai jaminan atas kejahatan dia terhadap hutang piutang. Boleh hukumnya. Kalau ada orang punya hutang, hutangnya seharga dengan harga motornya, boleh motornya disita sebagai jaminan agar dia membayar hutang piutangnya.
Yang kedua, konsekuensi orang yang berhutang dengan hutang yang jahat, yang tidak mau bayar, maka orang itu boleh digibahkan, disebarkan aibnya. Hati-hati dengan si fulan tidak mau bayar hutang. Hutangnya ke sana kemari, korbannya banyak, boleh disebarkan aibnya. Disebarkan di medsos umpamanya. Agar apa? Agar korban tidak tambah. Agar tidak bertambah jatuh korban berikutnya. Ini dihalalkan kalau orang punya hutang dengan niat yang jelek, memanfaatkan kepolosan kaum muslimin, maka boleh disebarkan aibnya. Yang ketiga, orang yang punya hutang yang negatif, maka orang tersebut boleh tidak disolatkan jenazahnya. Di masa Nabi SAW, ketika datang jenazah yang berhutang, Nabi tidak mau menyolatkannya. Sampai ada jaminan utangnya dibayar. Begitu ada sahabat yang lain memberikan jaminan akan membayarkan hutang si mayit ini, maka Nabi mau menyolatkannya. Ini agama serius membasmi hutang yang negatif, hutang yang dengan niat yang jahat. Jadi sampai jenazah di hadapan Nabi, Nabi tidak mau menyolatkannya karena dia masih berhutang. Kemudian yang keempat, konsekuensi hutang tetap dituntut pada hari kiamat. Sehingga Nabi pernah bersabda, nafsul mu'min mu'alaqatun bidainihi hatta yuqdu anhu. Jiwa seorang muslim, roh seorang muslim, ketika mati, dia masih menggantung. Artinya si roh itu belum mendapatkan ganjaran yang dia kerjakan di dunia, sampai hutangnya lunas terlebih dahulu. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan termasuk jihad fisabilillah. Orang yang jihad fisabilillah, yang harusnya dia masuk surga, dia tertahan. Kenapa? Karena ada hutang yang belum dilunasi. Ini perkara serius jamaah sekalian. Bahwa di antara kita, kalau ada hutang piutang, jangan kita sepelekan masalah hutang piutang. Janji kita seorang muslim harus dipegang. Bayar, lunasi. Jangan sampai utang dianggap remeh, karena akan menjadi fitnah nanti di dunia maupun di akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki bagi kita sehingga kita terbebas dari hutang piutang. Barakallahu li wa lakum wa nastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat azakumullah. Dalam Islam, di antara amalan yang pahalanya besar adalah melunasi hutang atau memberikan pinjaman kepada kaum muslimin. Ini termasuk amal jariah. Jadi jamaah sekalian, hari ini yang menjadi problem adalah maraknya pinjol. Di mana-mana pinjol menawarkan jasa pinjaman. Bahkan kita nggak niat pinjam pun ditawarkan oleh mereka. Anda butuh dana, Anda butuh uang, persyaratan ringan, cicilan mudah, itu masuk ke handphone kita. Baik bentuk WA atau SMS. Ini kita orang nggak kenal, tapi berani menawarkan pinjaman. Ini sebenarnya konsep Islam. Bagi orang punya harta, ketimbang duitnya nggak dipakai, pinjamkan. Karena meminjamkan uang kata para ulama lebih utama ketimbang sedekah. Kita memberikan sedekah umpamanya sembako kepada fakir miskin, ternyata si fakir miskin masih punya sembako. Kurang manfaat. Kalau orang datang kepada kita pinjam uang, berarti memang dia butuh pinjaman itu. Makanya ulama mengatakan meminjamkan uang lebih utama daripada sedekah. Sayangnya ini tidak diimani oleh kita. Sehingga saudara-saudara kita terjebak dengan pinjol. Harusnya kita yang memberikan pinjaman. Nabi bersabda, man anzara mu'siran falahu bikulli yaumin shadaqah misluhu. Barang siapa yang memberikan tempo bagi orang yang kesusahan,
Orang yang punya utang sama kita, minta tempo pembayarannya itu diperpanjang. Nabi bersabda, pahalanya setiap hari dapat pahala seperti duit yang dipinjamkan itu. Kalau umpamanya kita memberikan pinjaman kepada seseorang 1 juta, dia minta tempo diperpanjang masa pelunasannya, setiap hari ganjarannya kita seperti sodakoh uang 1 juta. Ini ganjaran yang besar jamaah sekalian bagi orang yang memberikan pinjaman. Sayangnya hadis ini tidak masuk ke hati kita. Akhirnya duit kita dimanfaatkan oleh 3. Pertama, kebanyakan duit kita ditaruh di bank. Bahkan bank-bank yang sifatnya ribawi. Kita lebih nyaman duit kita ditaruh di bank. Miliaran, ratusan juta. Taruh di bank. Padahal kalau kita berikan pinjam, ganjarannya besar. Seandainya orang itu nggak mampu bayar sampai mati, tetap dapat pahala yang besar nanti pada yaumul kiamah. Orang lebih percaya duitnya ditaruh di bank, lebih nyaman. Maka kita lihat bank-bank itu umumnya maju. Kenapa? Orang percaya sama bank ketimbang kepada saudaranya sendiri seiman yang butuh pinjaman. Yang kedua, orang punya harta, kebanyakan hartanya itu buat anaknya. Dikit-dikit anaknya, dikit-dikit anaknya. Padahal kalau kita mati nanti, anak ingat orang tua hanya setahun sekali. Lihat menjelang Ramadan, orang datang ke kuburan. Ingat sama orang tua cuma setahun sekali. Itu pun mereka rata-rata nggak bisa mendoakan orang tua. Yang bacain itu calok-calok di kuburan itu. Makelar doa yang ada di kuburan. Anaknya nggak bisa doain langsung bapaknya. Jadi sayang sama anak ada limit. Kita harus gunakan harta kita maksimal fisabilillah. Dan yang ketiga, harta kita itu yang disimpan-simpan akhirnya habis buat rumah sakit. Tuhan adil jamaah sekalian. Hidup ini ada yang ngatur. Rabbul Alamin. Kita menahan-nahan hartanya, kita bahil. Akhirnya harta kita habis. Keluar dengan caranya sendiri. Di antaranya untuk biaya rumah sakit. Karena orang itu pelit sama hartanya. Allah kasih musibah, penyakit yang berat. Sehingga duitnya habis buat cuci darah. Ratusan juta, miliaran dia berobat. Enggak sembuh-sembuh. Kenapa? Satu penyakitnya, karena dia pelit. Maka kita saksikan banyak orang yang berobat, keluar duitnya, habis duitnya. Kita perhatikan hidupnya, karena dia menahan hartanya, bahil. Harta itu ada Tuhannya. Harta itu ada yang mengaturnya. Barang siapa yang menjalankan hartanya benar, Allah muliakan. Barang siapa yang menjalankan harta dengan cara yang salah, Allah akan hinakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi harta kita, berkahi hidup kita, berkahi keluarga kita, berkahi masyarakat kita. Semoga Allah berkahi para pemimpin kita, negeri kita, dan Allah berkahi hidup kita di dunia maupun di akhirat nanti. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.